Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang sedang berjuang keras agar bisa melepaskan ikatan batinnya denganmu walaupun dia selalu gagal. Ya. Nah, jadi kenapa orang berusaha melepaskan ikatan batin tadi? Ya karena ikatan batin itu sangat kuat. Ketika ikatan batin itu sangat kuat, dia sedikit banyak akan mengganggu ritme kehidupan seseorang. Ya, karena kuatnya ikatan batin itu secara otomatis akan membuat orang jadi sering teringat, akan membuat orang jadi kangen, gelisah kalau tidak bisa ketemu, ya, akan membuat orang sering refleks membicarakan orang yang punya ikatan batin dengan dia. Nah, itu yang sedang berusaha mantan lepaskan. Karena dia sekarang merasa meskipun sudah berpisah lama, tetap hidup di dalam bayang-bayang kita. Ya, padahal kalau bayang-bayang itu ya, kalau bayangan itu kan di bawah gitu ya. Kalau kita berdiri, ada matahari, kelihatan ada bayangan yang mengikuti ya. Itu kekeliruan mantan. Kalau bayangan itu berada di luar. Padahal kita itu ada di dalam hati dan pikirannya. Ya, sehingga bukan bayang-bayang. Karena kita sudah menyatu dengan diri dia. Dan dia berusaha melepaskan itu. Ada 3 ciri-ciri yang akan mantan tunjukkan. Yang pertama, dia akan berusaha mencari pengganti kita. Karena kita ada di dalam hati dan pikirannya, tanpa dia sadari, saat dia mencari dan memilih pengganti kita itu, dia akan mendapatkan seseorang yang begitu banyak memiliki kemiripan dengan kita. Ya, apakah kemiripan wajah, kemiripan latar belakang pendidikan, ya, kemiripan daerah asal dan seterusnya akan menemukan seseorang yang memiliki banyak sekali kemiripan tentang kita. Jadi ketertarikan itu tanpa dia sadari, justru itu cara dia atau muncul dari obsesi dia sebenarnya karena ada rasa kangen yang sangat besar kepada profil kita. Dia disodori seseorang yang gak ada mirip-miripnya dengan kita. Dia tidak tertarik. Tetapi begitu ketemu seseorang, dia tertarik. Dan dia tidak menyadari bahwa orang itu punya begitu banyak kemiripan dengan kita. Ya. Kemudian ciri-cirinya yang kedua. Mantan akan berusaha menjauh. Ya, sejauh-jauhnya dari kita. Pindah kota misalnya. Karena kalau dia tetap berada di satu kota dengan kita, kota yang kita dan dia memiliki begitu banyak kenangan-kenangan, maka dia merasa sangat menderita. Keluar rumah, langsung teringat kepada kita. Jangankan keluar rumah, berada di rumah pun, setiap dia melihat kursi tamu, dia teringat kepada kita karena kita sering bertamu. Ya, dia melihat teras,
teringat kepada kita karena kita sering berkunjung dan duduk di teras rumahnya. Apalagi begitu keluar rumah, semua jalan yang akan dia lewati punya kenangan bersama kita dan seterusnya. Nah, maka dia menjauh sejauh-jauhnya untuk bisa melupakan kita, pindah ke sebuah kota yang di situ tidak ada kenangan dia dengan kita. Tapi itu tadi, ya, kekeliruan mantan, dia berusaha menjauh, padahal kita selalu mengikutinya, karena kita ada di dalam hati dan pikirannya. Yang ketiga, mantan tidak menggunakan media sosial lagi. Dia menghapus media sosialnya, ya. Misalnya kan kelihatan itu, orang kok medsosnya sepertinya sudah tidak aktif nih. Karena memang di handphonenya aplikasinya sudah dia hapus. Jadi memang medsosnya jadi tidak aktif. Ya. Atau bahkan mungkin mantan benar-benar menghapus media sosialnya. Kenapa menghapus media sosialnya? Karena di dalam media sosial itu ada begitu banyak kenangan-kenangan indah dia dan kita. Postingan-postingan, ya, kebersamaan kita dengan dia, komen-komen kita di postingan-postingan dia, dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian akan membuat mantan selalu teringat, maka dia memilih untuk tidak aktif lagi di media sosial atau bahkan menghapus media sosialnya. Sekali lagi, mantan keliru, ya. Memang di media sosial itu ada foto-foto kita, ada komen-komen kita. Tetapi itu kan cuma foto. Ya, dia hapus pun media sosial itu tidak akan berpengaruh. Karena tadi kita ada di dalam hati dan pikirannya. Ya, nah. Jadi ketika mantan mencari pengganti kita, apa yang akan terjadi? Ya berpisah juga. Karena tadi ketika ikatan batin kita dan mantan itu amat sangat kuat, itu akan membuat mantan sering refleks, membicarakan kita, ya. Jadi dia dengan pasangan barunya sedang ngobrol tentang cuaca. Ini lagi musim hujan, kapan musim panas. Ini sedang musim panas, kapan musim hujan. Dan apapun tema pembicaraannya akan langsung kembali kepada kita. Dan itu biasanya akan membuat siapapun yang menjadi pasangan baru mantan jadi tidak betah. Karena pasangan barunya jadi menyadari, ini katanya mencintai tapi hati dan pikirannya kok terhubung selalu dengan kita. Ya, dan itu yang akan selalu menyebabkan mantan berpisah. Jadi kekeliruan mantan adalah bahwa kalau ada seseorang yang baru, maka dia akan punya kesibukan baru dan bisa melupakan kita. Juga keliru kan? Bagaimana dia bisa melupakan kita jika kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Nah, maka apa yang akan terjadi dengan kita dan mantan? Kalau mantan terlihat sedang berusaha untuk melepaskan ikatan batinnya dari kita. Ikatan batin itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Ya, ikatan batin itu adalah tanda cinta yang paling tulus dan murni. Dan ketika orang memiliki perasaan cinta, maka meskipun dia berusaha menjauh, dia akan kembali. Karena cinta akan mempersatukan orang yang sama-sama merasakannya. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.